Kalau misalnya sastra Jepang itu secara umumnya itu seperti apa sih, Kak? Kalau misalnya sastra Jepang itu kan secara umum sebenarnya cakupannya luas. Jadi Mm-mm. sastra sama pendidikan itu kan beda. Kalau misalnya sastra itu lebih Mm-mm. apa ya, belajar tentang budayanya juga. Jadi nggak cuma bahasa, terus kayak misalnya nggak cuma kita tahu bahasa kayak gitu, tapi belajar tentang budayanya juga. Nah, mungkin kan Mm. orang-orang tuh bertanya-tanya kan, ngapain sih kuliah sastra Jepang, mendingan les aja kayak gitu. Tapi apa ya, menurut aku kan kalau misalnya les itu kan kita nggak full seminggu kan, maksudnya pasti kayak misalnya Mm. seminggu 2 hari, jadi nggak apa ya, nggak kurang efektif lah gitu. Dan kalau misalnya Mm. di kuliah itu kan misalnya cuma 5 hari, maksudnya lebih banyak waktu apa ya Mm. untuk belajarnya gitu. Dan kalau misalnya di tempat les kan biasanya cuma belajar kayak apa ya, bahasanya doang gitu. Kalau misalnya di kuliah kan belajar budayanya juga, terus Mm. kita juga bisa ketemu orang Jepangnya langsung kayak gitu sih. Oke. Kemudian Kak, apa sih Kak yang mendasari Kakak untuk memilih sastra Jepang sebagai lanjutan studi? Sebenarnya sih karena saya sendiri kan suka banget belajar bahasa, karena selain Hmm. bahasa itu kan kayak apa ya, suatu keahlian gitu yang semua orang tuh kan Mm. nggak bisa gitu. Jadi itu suatu skill juga yang bisa menunjang aku lah untuk nanti misalnya cari pekerjaan kayak gitu, buat ntar di CV Mm. juga kayak gitu. Jadi ya emangku suka aja sih belajar bahasa, terus apalagi budaya Jepang itu kan luar biasa ya, dari Mm. disiplinnya, terus juga apa ya, mereka kan kalau tentang bekerja itu benar-benar tepat waktu banget, itu sih yang aku suka. Mm. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya di sastra Jepang Universitas Jenderal Sudirman ini, apa sih mata kuliah dan tugas yang khas dari sastra Jepang? Kalau untuk kuliah apa, mata kuliah yang khas sih kita kayak Mm. belajar bahasa lainnya, kayak misalnya ada speaking, terus ada apa ya, conversation kayak gitulah, kayak percakapan gitu, cuma Mm. bedanya dalam bahasa Jepang. Terus juga belajar apa ya, kanji kayak gitu. Soalnya kalau misalnya belajar bahasa itu kan nggak cuma eh, apa ya, ngomong doang kan, kita kan apa namanya, nulis juga kayak gitu. Jadi Mm. itu sih yang apa namanya, jadi ciri khas. Terus belajar budayanya juga kayak gitu. Kalau misalnya kayak praktek kuliah lapangan gitu sih paling kayak ikut magang gitu, dari Universitas Unsur tuh ada magang juga gitu. Mm. Oke, berarti ada praktikumnya ya Kak? Kalau praktikum nggak ada sih, bukan yang praktikum kayak anak-anak MIPA gitu, nggak ada sih. Mm. Tapi kalau misalnya kayak ikut apa ya, kayak magang gitu dari jurusan sastra Jepang itu ada gitu. Kayak internship Oke. gitunya aja sih. Oh iya. Jadi ada internship yang nantinya khusus oleh di sastra Jepang gitu ya Kak? Iya kayak gitu. Oke, kemudian Kak, kalau misalnya di sastra Jepang, khususnya di Unsud ini, ada nggak sih Kak kayak konsentrasi yang nantinya harus dipilih salah satunya oleh mahasiswa gitu? Jadi mahasiswa harus memilih salah satu dari beberapa konsentrasi tersebut. Kalau misalnya konsentrasi itu ada tiga. Yang pertama Hmm. itu linguistik, dia tuh belajar tentang bahasanya, kata bahasanya, terus belajar apa ya, pola-pola bahasa kayak gitu. Terus yang kedua itu ada Hmm. sastra, dan kalau sastra itu lebih kayak misalnya kita tuh belajar tentang kajian film kayak gitu. Jadi apa ya, Hmm. belajar di sastra itu seru, maksudnya kita Hmm. juga bisa nonton film gitu. Apalagi kalau misalnya yang suka kayak gitu, anime gitu, pasti bagus deh masuk sastra Jepang gitu. Terus yang ketiga tuh apa, ada budaya. Nah, Hmm. budaya ya belajar budaya Jepang, budaya korporatnya Jepang kayak gitu. Hmm. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya di sastra Jepang ini, prospek kerjanya itu kemana aja sih Kak? Kalau sastra Jepang tuh sebenarnya banyak ya. Selain Hmm. mungkin teman-teman udah tahu ya, nggak jauh-jauh dari misalnya penerjemah kayak gitu. Tapi nggak cuma itu, sebenarnya kita juga bisa kayak misalnya jadi tour guide, atau kayak misalnya kalau misalnya masuk ke pariwisata gitu kan, sekarang apalagi pariwisata kan apa ya, lagi berkembangnya ya kayak gitu. Cuma karena COVID aja nih. Nah, itu bisa jadi tour guide kayak gitu. Terus juga bisa masuk ke perusahaan swasta juga
kayak gitu, bisa di kedutaan, kayak gitu. Alumni dari sastra Jepang Unsud juga ada sih masuk di perusahaan swasta kayak misalnya di Hmm. Shopee kayak gitu. Terus ada yang Mm-mm. keluar negeri juga ke Jepangnya langsung kerja di sana tuh ada kayak gitu. Oke, kemudian Kak kalau misalnya di sastra Jepang di Unsud ini ada berapa sih Kak jalur masuk? Kalau jalur masuk itu ada kan pertama dari undangan ya SNMPTN. Mm-mm. Dari undangan, terus yang kedua tuh dari SBMPTN, terus yang ketiga tuh dari mandiri, tapi di Unsud kan mandirinya tuh ada dua, jadi ada yang non tulis sama ya Hmm. ada yang tulis. Nah kalau misalnya non Hmm. tulis tuh biasanya dari apa ya nomor apa nilai SBMPTN gitu, jadi cuma Mm-mm. nge-insert apa nomor pendaftaran SBMPTN. Mm-mm. Nah itu yang non tulis. Kalau misalnya yang tulis tuh biasanya tes lagi gitu di Purwokerto. Itu sih. Oke. Ini kan Kakak udah mau masuk semester 8 berarti ya Kak? Iya, Iya. Oke, ada nggak lagi sih Kak pusing tips skripsian. buat mahasiswa baru di sastra Jepang Unsud sendiri? Tips buat aku sih mungkin apa ya tetap semangat gitu buat belajar bahasanya dan juga kalau mau masuk apa ya sastra Jepang itu maksudnya nggak cuma sastra Jepang ya selalu semua jurusan yang terpenting apa ya kayak kita tuh belajar basic-basicnya dulu gitu soalnya kalau misalnya di perkuliahan sama di sekolah itu kan beda ya kalau misalnya di sekolah kan kita bener-bener Hmm. kayak belajarnya tuh banyak kayak belajar sejarah kimia semuanya diambil gitu dan kalau misalnya di kuliah itu kan cuma apa ya apa fokus gitu kan nah Hmm. di situ perlu banget di sastra Jepang itu paling huruf sih basic-basic huruf kayak hiragana katakananya kayak gitu. Oke, sangat menarik sekali ya ternyata belajar di sastra Jepang ini. Iya bisa ke Jepang juga. Iya, betul. Oke, Kakak ini ada yang bertanya. eh Sebentar ya, saya cari terlebih dahulu. Oh ini Kak. Kak dari Husen Irfan 12, Kak tips biar bisa mengerjakan JLPT dan lolos sampai N3 katanya. Ya mungkin kalau yang belum tahu aku jelasin dulu JLPT itu apa jadi JLPT itu ibaratnya tuh kayak tes TOEFL-nya Jepang gitu. Jadi Hmm. itu salah satu syarat biasanya untuk lulus gitu. Salah satu syarat untuk lulus dari sastra Jepang itu ada tes JLPT namanya. Nah, kalau misalnya tipsnya banyak belajar sih. Banyak baca karena belajar bahasa itu tuh kalau misalnya nggak apa ya kita nggak latihan rutin misalnya ya sesekali ingat-ingat lah apa tata bahasanya atau kayak misalnya kosakatanya diperbanyak itu bakal lupa gitu karena aku Hmm. pengalaman kayak apa ya kalau nggak belajar bener-bener nggak belajar sama sekali tuh lupa gitu jadi ya emang harus Hmm. banyak latihan banyak belajar banyak baca itu sih tips dari aku. Oke. Ini Kak Abdul Majid bertanya tentang prospek kerja sastra Jepang tadi sudah dijelaskan oleh kakaknya dan ini ada lagi bertanya Kak Husen Irfan. Kak mau tanya tips biar gak stres di mapel Jepang. uh, Tips nggak stres sebenarnya sih stres tuh pasti ada lah ya maksudnya bukan stres lah ya Hmm. ibaratnya pusing-pusing aja dikit gitu Pusing-pusing. pusing-pusing dikit ya pusing-pusing dikit mah pasti ada lah kayak gitu. Tipsnya ya nikmatin aja maksudnya apa ya ya pusingnya itu dinikmatin aja yang penting ya Hmm. kalau misalnya capek itu istirahat lah jangan maksudnya jangan patah semangat jangan patah semangat jangan nyerah kayak gitu sih ya kalau misalnya pusing ya cari refreshing lah jalan-jalan dulu nongkrong sama temen kayak gitu jadi nggak harus fokus kayak apa belajar gitu enggak. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak dari kami. Ini Dotmun underscore. Apakah bisa lanjutin diploma masuk ke sarjana di Unsud? Kalau bisa, bagaimana caranya? Maksudnya gimana maksudnya awalnya diploma gitu. Diploma, Gitu. ya awalnya Oh, diploma kemudian melanjutkan sarjana gitu. oh, bisa, bisa banget. Karena emang biasanya kalau yang diploma kadang suka lanjut ke sarjana kan, maksudnya biar bisa dapat gelar sarjana Mm-mm. kayak gitu. Tapi kayaknya sih harus ya sarjana kan, tahu aku sih ya harus kuliah lagi 4 tahun gitu. Hmm.
Ternyata bisa Oke. gitu, bisa masuk ke Jepang. Oke. Ya, begitu barangkali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Intipers yang malam ini menonton live dengan kita, khususnya jurusan Sastra Jepang Unsud. Terima kasih Kak Rizka atas waktunya pada malam hari ini. Oh ini Kak, Sama-sama. ada Oh, pertanyaan lagi Kak. Sepertinya Kak Husen sangat banyak nih. minat sekali gitu ya. Oh iya, Kan iya, boleh-boleh. kanji kan dibaca onyomi dan kunyomi. Itu perbedaan pembacaannya bagaimana Kak? Katanya seperti itu. Duh, dia nanyanya ini ya, ke kayak ke soal gitu. Ya kalau misalnya apa namanya onyomi, kunyomi itu kan dua yang berbeda kan. Kayak misalnya Mm-mm. eh, apa ya? Kalau onyomi tuh gimana ya? Kayak doku susah nih jelasin ya. Apa ya? Dia tuh misalnya kanjinya suki gitu. Suki tuh hari gitu kan. Itu tuh apa namanya? Kunyomi sama onyominya tuh beda gitu loh. Kayak apa ya, Hmm. tulisannya kayak gitunya juga beda, cara bacanya sih, lebih Hmm. cara bacanya Hmm. gitu, cara bacanya beda kayak gitu sih. Oke. Dan Oke, kalau barangkali ngomong seperti bahasa itu banyak ya banget. Kak. Mm-mm. Oh iya. Betul. Oke. Barangkali seperti itu Kak Husen jawaban atas dari pertanyaannya. Ini ada lagi, boleh tes Kariska bahasa Jepang. Mungkin lebih baik memfollow Instagramnya Kariska ya. Untuk Di mengetahui follow lebih aja. lanjut. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Kariska mungkin bisa sharing nanti di Instagramnya mengenai bagaimana cara membaca huruf kanji seperti itu, bagaimana cara berbicara atau berdiskusi dengan bahasa Jepang. Oke, terima kasih Kariska atas waktunya. Sama-sama. Makasih juga. Ya, sehat selalu kakak di sana. Kemudian Amin. sukses terus untuk eh, skripsinya barangkali ya kak. Mm-mm. Iya, aku lagi sibuk skripsi. Pusing. Oke, Iya. selamat malam kak. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, selamat wabarakatuh. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.